Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah iktiologi. Melalui video ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh beliau. Berikut soal yang pertama. Bentuk insang ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor genetik maupun lingkungan. Nah, yang pertama faktor genetika. Genetika memainkan peran penting dalam membentuk bentuk insang ikan. Yang kedua, faktor ukuran dan usia. Ukuran dan usia ikan juga mempengaruhi bentuk insang. Insang yang lebih besar mungkin dimiliki oleh ikan yang lebih tua atau lebih besar. Yang ketiga, faktor kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti kualitas air, suhu, dan ketersediaan oksigen dapat mempengaruhi perkembangan insang ikan. Dan yang keempat, faktor nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang juga mempengaruhi faktor pembentukan insang ikan. Yang kelima, pencemaran. Yang keenam, stres. Dan yang ketujuh, adaptasi. Nah, yang pertama itu adalah kualitas air. Nah, kadar oksigen di dalam air itu rendah. Ikan akan kesulitan dalam proses pernapasannya. Insang yang sehat memiliki warna merah cerah, tetapi jika kadar oksigennya itu rendah, warna insang mungkin berubah menjadi kusam dan kebiruan. Nah, yang kedua itu ada kadar amonia dan nitrit. Tingginya kadar amonia dan nitrit dalam air dapat menyebabkan kerusakan pada insang ikan. Insang mungkin tampak bengkak atau berlendir sebagai respons terhadap iritasi. Lanjut, yang kedua itu adalah kondisi parasit dan penyakit. Nah, investasi parasit pada insang ikan itu seperti kutu air. Maksudnya kutu ikan atau protozoa yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur dan warna insang. Nah, penyakit seperti infeksi bakteri atau jamur juga dapat mempengaruhi kondisi insang seperti adanya bercak atau luka pada insang. Nah, yang ketiga itu kontaminasi zat kimia. Paparan zat kimia beracun seperti pestisida, herbisida, atau polutan industri dapat mempengaruhi fungsi insang yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan insang. Nah, lalu yang keempat itu adalah suhu air. Perubahan suhu air yang ekstrim dapat mempengaruhi kemampuan ikan untuk menyesuaikan proses pernapasannya. Insang yang terkena suhu yang tidak sesuai mungkin menunjukkan tanda-tanda peradangan atau kerusakan. Dan yang kelima itu adalah stres lingkungan. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi yang tinggi, kebisingan, atau gangguan lainnya dalam lingkungan ikan dapat menyebabkan stres. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan insang dan sistem pernapasan ikan. Jawabannya adalah benar. Bentuk tulang ikan bisa dipengaruhi oleh pola makan ikan. Nah, pola makan ikan ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan bentuk tulang ikan karena nutrisi yang diterima oleh ikan selama hidupnya. Beberapa faktor seperti jenis makanan, ketersediaan makanan, dan durasi waktu makanan tersebut dikonsumsi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bentuk tulang ikan. Nah, contoh kasusnya adalah ikan yang makan plankton. Ikan-ikan yang memakan plankton biasanya memiliki tulang yang lebih halus dan kurang berat dibandingkan dengan ikan yang memakan mangsa yang lebih besar. Misalnya ikan haring yang memakan plankton memiliki tulang yang lebih tipis dan lembut. Nah, contoh yang kedua itu adalah ikan pemakan kerang. Ikan yang memakan kerang atau moluska biasanya memiliki tulang dengan struktur yang lebih kuat dan tebal karena mereka memerlukan daya tahan yang lebih besar untuk menghancurkan kerang atau moluska tersebut. Sebagai contoh, ikan koki atau ikan puffer memiliki gigi dan tulang rahang yang kuat untuk menghancurkan kerang. Memang, struktur rangka dapat digunakan sebagai salah satu metode identifikasi ikan.
terutama untuk spesies ikan yang memiliki ciri-ciri khas pada tulangnya. Beberapa ciri-ciri rangka ikan yang sering digunakan dalam identifikasi meliputi ada 5, yaitu yang pertama struktur dan bentuk tulang, yang kedua jumlah dan susunan tulang, yang ketiga osteoderm atau tulang berderet, yang keempat tulang rawan dan tulang keras, dan yang kelima tulang jugal atau operculum. Jawabannya adalah tidak. Fungsi utama integumen atau kulit dan struktur yang terkait pada hewan tidaklah sebagai tempat cadangan makanan. Integumen memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yaitu pelindung untuk melindungi organ-organ internal dan kerusakan fisik, dan yang kedua regulasi suhu tubuh. Integumen membantu dalam menjaga suhu tubuh dengan mekanisme seperti berkeringat untuk mendinginkan tubuh dan menggigil untuk menghasilkan panas. 3 adalah penerima stimulus. Kulit memiliki reseptor khusus yang mendeteksi sentuhan, rasa sakit, tekanan, suhu, dan lainnya. Yang keempat, pengeluaran dan penyerapan. Dan yang kelima, sintesis vitamin. Kulit menghasilkan vitamin D saat terkena sinar matahari, yang penting untuk kesehatan tulang. Jaringan epidermis dan dermis adalah dua lapisan kulit yang penting pada ikan maupun vertebrata lainnya. Nah, perbedaan antara keduanya pada ikan itu yang epidermis itu yang pertama komposisi. Lapisan epidermis terdiri dari sel-sel epitelium, gepeng atau sel-sel epidermal. Nah, yang kedua itu adalah struktur. Epidermis biasanya lebih tipis dibandingkan dermis dan terdiri dari beberapa lapisan sel. Dan yang ketiga itu adalah fungsi melindungi tubuh ikan dari cedera fisik, infeksi, dan kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Dan yang keempat itu adalah fitur. Pada beberapa ikan, epidermis juga memiliki sel-sel pigmentasi atau yang disebut yang membantu dalam perubahan warna atau kriptik. Jaringan epidermis dan dermis adalah dua lapisan kulit yang penting pada ikan maupun vertebrata lainnya. Nah, perbedaan antara keduanya pada ikan itu yang epidermis itu yang pertama komposisi. Lapisan epidermis terdiri dari sel-sel epitelium, gepeng atau sel-sel epidermal. Nah, yang kedua itu adalah struktur. Epidermis biasanya lebih tipis dibandingkan dermis dan terdiri dari beberapa lapisan sel. Dan yang ketiga itu adalah fungsi melindungi tubuh ikan dari cedera fisik, infeksi, dan kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Dan yang keempat itu adalah fitur. Pada beberapa ikan, epidermis juga memiliki sel-sel pigmentasi atau yang disebut yang membantu dalam perubahan warna atau kriptik. Nah, bedanya epidermis dan dermis itu yang pertama komposisinya lapisan dermis itu terdiri dari jaringan ikat, sel-sel otot, pembuluh darah, dan sel-sel saraf. Dan yang kedua strukturnya, dermis biasanya lebih tebal dan kuat dibandingkan epidermis. Strukturnya lebih kompleks dan berbagai jenis jaringan. Yang ketiga itu adalah fungsinya, mendukung dan memberikan kekuatan pada tubuh ikan, mengandung pembuluh darah untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta berperan dalam persepsi sensorik melalui sel-sel saraf yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga itu fitur. Dermis juga memiliki sel-sel pigmentasi, tetapi dalam beberapa ikan, pigmen bisa berada di lapisan epidermis atau dalam jaringan lainnya. Kondisi insang pada ikan dapat dijadikan sebagai bioindikator kesehatan ikan karena memiliki fungsi penting dalam proses pernapasan dan detoksifikasi dalam tubuh ikan. Gangguan atau perubahan pada insang dapat mengidentifikasi adanya masalah atau stres pada ikan yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
dalam lingkungan atau manajemen akuarium atau kolam ikan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kasus mengapa kondisi insang dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan. Baik, segitu saja video dari saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak kejanggalan dalam perkataan saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.